Nanti di bulan Ini 20 Juli dan 20 Juli nanti teman-teman kita juga nanti banyak yang di sini. Yang Kinabalu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. Maksud saya 6. saya Ini contoh Kinabalu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu dari kami teman-teman jauh. Memang ini kita selalu sifatnya komunitas. Jadi komunitas kita untuk yang bagi yang suka berenang di laut. Berenang di laut tentunya di Jakarta. Yang 6 kilo. Dan juga banyak teman-teman juga datang. 6 kilo kita berenang, dari sini kita naik perahu ke ujung sebelah sana. Ada yang namanya kayak Puswar gitu. Setelah sana kita juga berenang 6 kilo kurang lebih 3 jam. Oke, kita mulai aja sesi ini ya. Oke, terima kasih. Dok Ben, silakan. Oke. Pakai alat, kalau ada yang nggak jelas tunjuk tangan aja. Dan ini sifatnya adalah sharing. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanya. Jadi bukan pengajaran. Oke. Perkenalkan lagi, saya Ben, dipanggil biasa Dok Ben karena memang saya dokter. Dan kemudian saya adalah selain Oceanman swimmer ya, saya juga adalah Oceanman coach certified. Jadi adalah tugas saya mengetahui teman-teman akan berjuang di Kinabalu yang agak berantakan lautnya. Jadi tugas saya untuk memberikan sharing tips about safety ya. Jadi fokus utama saya adalah hari ini tentang safety karena itu juga spesialisasi saya di Oceanman coach. Supaya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa berenang dengan happy ya. Jadi saya nggak begitu suka dengan konsep kalau ada coach bilang bahwa swimming in the sea is fun. Ya bener fun kalau kita tahu tentang konsep safety-nya ya. Begitu tidak safety, ya tidak fun ya kan. Karena saya banyak menyaksikan juga di beberapa event ada kejadian ya. Jadi kejadian itu bukan hanya baru-baru ini ada kejadian di Jogja Marathon. Ya bukan hanya di running, di laut pun ada kejadian yang sama ya. Jadi hal-hal tersebut yang mudah-mudahan dengan sharing ini semakin banyak juga teman-teman setelah pulang dari sini memberikan informasi, juga memberikan pengetahuan bahwa acara seperti ini sangat penting. Itu bagi saya merupakan suatu syukur ya bahwa saya bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi saya akan bagi ini menjadi pre-race, in-race sama post-race ya. Utamanya sekarang pre-race. Nah ini yang sering kita lupakan. Ingat, di Oceanman, no buoy, no penyelamat kita kalau ada apa-apa ya. Ini bisa dibilang selama kita berenang, ini adalah benda yang paling berguna ya dibanding kacamata atau topi atau baju renang kita. Kenapa? Karena dari sinilah Marshall Safety Officer bisa tahu, oh di situ ada Bu Herlin, ya kan? Atau ternyata ada jet ski yang lolos, ya kan? Oh di situ ada perenang, ya. Makanya kita pada saat berlomba atau pada saat berenang di laut luas, nomor 1 harus pakai ini. Kenapa? Bukan supaya membuktikan bahwa kita itu nggak bisa berenang atau kita itu masih pemula, bukan. Supaya orang-orang pengguna laut lainnya tahu bahwa ada perenang di situ, ya. Punya pengalaman di depan saya, teman saya ditabrak sama kapal, ya, kakinya patah, ya, karena dia terlambat nyelam. Dia tahu ada kapal, dia nyelam, kakinya masih di atas. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang kenapa di Oceanman tuh no buoy, no swim, ya. Jadi mohon jangan nanti sakit hati. Nah, sekarang buoy itu gimana? Buoy itu menurut saya sampai 5 kilo itu nggak usah pakai neko-neko, yang biasa aja. Kenapa? Semakin kita punya buoy yang kompleks, ya, yang lengkap, itu akan semakin sulit buat kita untuk kurang lincah lah. Ibarat kata di gang kita pakai Alphard gitu kan kurang lincah, keren tapi kurang lincah. Saya lihat ada beberapa teman yang pakai, ya misalnya Mas Surya pakai dryback ya. Oke, oh ini bukan dryback, yang sebelah satu. Nah ini Bapak ini coba. Bapak ini.
Ya, ini pakai dry bag ya. This is good. If you can open it, ya, in the water, ya. Jadi harus dilatih. Kalau kita selama latih di sini, selama latih di kolam, ini bagus kalau kita bisa buka. Kenapa? Oke, makasih Pak. Karena begitu kita ombaknya gede, ya, kita berusaha mau ngebuka nih buat minum kan, ya kan? Kepala apa namanya gado-gado kita penuh dengan kuah, kan mau makan nih, ya kan? Keredok penuh dengan kuah karena banyak ombak, ya kan? Nah, that's why kita biasanya pakai makanan-makanan yang lebih ringkas, seperti misalnya gel ataupun biskuit yang bisa sekali makan. Nah, minum dibawa pakai itu, Bapak saya lihat ada airnya, itu kenapa? Ada dimasukin di mana airnya? Ya di dalam, maksudnya langsung di aqua atau gimana? Iya. Oke. Di simple tip ya. Aqua is good. Tapi begitu minum aqua, kita akan harus masukin lagi ya. Benar atau enggak? Ya kita sayang lah. Kita bawa 200 ml sayang. Kenapa nggak pakai plastik es yang dulu jualan di sekolah itu? Ya. Nah, jadi begitu kita ambil, kita gigit, kita minum, buang. Jangan dibuang, jangan masukin baju. Ya. Oke. Ya, itu another tips ya. Daripada kita bawa aqua. Ya, karena aqua botolnya sendiri, kontennya setelah selesai pun kan nggak bisa dibuang, dimasukin ke dalam ini. Lebih mudah kita masukin plastik. Jadi just another tip. Oke. Minum ya. Boleh itu boleh. Ini ya. Ini soft flex boleh. Tapi semua gerakan-gerakan di luar buoy ini akan membuat berenang kita jadi terganggu. Oh, kalau es mambo itu di mana? Di dalam ini tadi kan saya bilang pakai dry bag. Oh, kalau saya nggak ada dry bag? Kalau nggak ada dry bag nggak bisa. Masukin ke baju, gel, atau masukin sini mau nggak mau ya. Iya betul. Yang tadi saya bilang karena mereka ada yang bawa dry bag. Kalau diketin di tali gitu, es mambo. Bisa. Atau pakai yang apa namanya runner itu, Iya.